Silakan. Anda Muslim ya, Zudom ya? Iya bang. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini? Anda nonton Ya channel Edis baca. TV? Anda nonton channel Edis TV sudah lama atau baru beberapa minggu atau gimana? Paling belum ada 1 bulan bang. Belum ada 1 bulan. Oke, selama Anda nonton channel saya ini, adakah sesuatu yang mau Anda luruskan tentang pernyataan-pernyataan saya atau penemuan-penemuan saya hasil daripada saya meneliti agama Islam? Silakan. Ya kalau bicara meluruskan kayaknya gimana ya bang? Soalnya masalah keyakinan kan gitu loh. Nggak apa-apa, coba yang mana? Kita nggak bicara keyakinan loh. Beda. Kalau keyakinan itu gini, gini. Di surga nanti, di sana ada bidadari-bidadari yang mohon maaf, yang payudaranya itu besar, gondal gandul. Tung, ah gitu. Itu keyakinan, bukan itu yang kita bahas. Ada keterangan yang menjelaskan seperti itu bang. Astagfirullahaladzim. Ada nggak? Baik, Ada saya nggak? akan tunjukkan. Saya tunjukkan bang ayatnya bang. Yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan diberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah cewek-cewek dengan susu besar. Itu Al-Quran bang. Coba, ayatnya Baik, mana? Ayatnya. baik, saya tunjukkan, saya tunjukkan. Luar biasa. Anda tidak tahu ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada mereka ayat Al-Qur'annya. Ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Jangan kaget ya Bang ya. Nanti Abang kaget lagi. Surat An-Naba 33. Oke, kelihatan Bang? Aduh, ada iklan-iklannya nih Bang, sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan Bang? Yuk. Oke. Sudah kelihatan? Silakan Anda baca. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita ber jangan kaget Ah, Bang. ya, bentar bang. Bentar bang. Aku buka juga. Sama nggak? Oke, baik, silakan buka. Silakan buka. Silakan buka Oke. Al-Qur'an Anda. Silakan. An-Naba 33 Bang ya. Surat An-Naba 33. Lama bang. Iya, Surat jangan apa lama-lama ya? Bang. An-Naba, surat An-Naba. Kan sudah dibilang Bang, Islam kan sukanya yang begitu-begitu Bang. Cuman kasihan Bang sama yang perempuan-perempuan. Nanti buat apa itu gadis-gadis montok sama perempuan-perempuan muslimah Bang? Apakah mereka di sana akan main kates-katesan begitu kan? Kan jadi lucu. Kita jadi mikirin yang aneh-aneh kan? Silakan.
An-Naba 33 Bang. Enggak, cuman terkadang kok istilahnya pernyataan dari Bang Edis ini kayak nganggap sepele gitu loh Bang, kadang kayak gitu tentang Kita harus keyakinan. gini Bang, kita itu kalau berdiskusi Tentang Bang, keyakinan, tidak tentang pedoman. Sementara ya kita menganggap sepele terhadap orang lain ataupun keyakinan orang lain itu kan nggak boleh kan Bang? Bang, di sini saya tidak menganggap sepele atau menganggap apa. Saya ini hanya mengungkapkan fakta yang tertulis, ya kan? Bahwa di dalam surat An-Naba 33 jelas sekali di situ dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu gadis-gadis dengan susu yang besar. Nah, coba dibuka dulu Bang. Quran Anda, An-Naba 33. Ayo, udah ketemu belum? Lama nanti cerita lama nanti malah Bang. Jangan disembunyikan Bang. Nah, Ayo, iya, surat nanti cerita An-Naba. lama. Ya, dibuka dulu. Anda kan barusan ngambil Al-Quran tadi kan? Betul? Iya, Man, apa? Sekarang kita kalau menurut Abang surga itu gak usah ketawa dulu, Bang. Begini sebentar. Anda kan sudah mengambil Al-Quran. Betul? Ya, emang belum saya buka, Coba belum saya buka. buka. Belum saya Iya, buka. kita buka dong. Kita buka dong. Jangan takut membuka isi Al-Quran Anda. Seperti tulisan ini, Bang. Apa? Mikir Ngapa dikit. takut? Nah, ngapa Mikir takut? dikit pasti murtad. Nah. Ayo. Makanya aku Quran tertarik. surat Kok ke-7. kata- Quran pertanyaannya gini, kalau Anda tidak judulnya gini, Bang. mikir dikit pasti murtad. Nah, itu Iya, jadi iya. seolah-olah Iya. kok gimana gitu. Bang, kenapa Anda belum murtad dari Islam? Karena Anda belum mikir sedikit. Ayo, kalau tidak tahu Quran surat An-Naba di mana, Quran surat ke-78, Bang. Saya bantu. Saya tahu, Bang, banyak orang Islam itu jarang buka Al-Qur'annya, bahkan setahun sekali. Itu pun nggak dibaca terjemahannya. Silakan. Enggak, Silakan, Bang. santai. Janganlah melihat acara saya ini dari sudut pandang yang negatif, tapi Enggak. lihatlah Kalau kita acara ini sebagai satu cambuk untuk mempelajari, begitu loh. enggak, kalau kita nggak pernah istilahnya berasumsi acara Bang Edi sini negatif enggak. Itu enggak. Ya, bagus kalau begitu. Silakan. Ya, Karena soalnya gini, Bang. Aku pun gini, terkadang kita bisa mengambil hal positif dari sesuatu yang kita anggap negatif gitu loh, Bang. Tergantung pikiran kita kan. baiklah, kalau gitu dibuka dulu, Bang, surat An-Naba ayat 33-nya. Bentar. Lama kan? Biasa. An-Naba 33, ya silakan. Nah, bentar lagi. Sulit. Ketawa, Bang. Yuk. Terima kasih Sarah, terima kasih. Awas Bang, meledak Bang. Dor. Udah ketemu Bang surat An-Naba? Ayo. Kalian sudah tahu kan teman-teman udah bagaimana ketemu. orang Islam membuka Al-Qur'annya itu lama, surat An-Naba ini ada di mana? Bahkan dia kaget, apa itu surat An-Naba katanya. Taunya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, surga. Nah. Taunya kan cuma itu aja. Ayo, silakan. Waduh. Sampai tahun depan ini saudara-saudara. Enggak. Ayo. Surat ke-78 Bang. Lihat di daftar isinya itu. Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor 3. Yang 78. Surat ke-78.
Ayat berapa tadi bilang? Abang bilang? Ayat ke-33. Tiga puluh tiga. Udah Ya, ketemu? Oke, ya. silakan dibacakan, Bang. Nggak perlu dibaca sama Bang Edi kan udah dibacakan tadi kan. Apa coba? Ya abang dulu lah yang baca. Ayo jangan malu membaca isi Al-Quran, kitab yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo silakan. Silakan bang. Jadi kalau menurut pendapat Bang Edi tadi, Enggak bang, sebelum pendapat bang, dibaca dulu. Ayo. Wa qaiba atraban. Ya, yang artinya. Jangan mukanya jangan disembunyikan bang. nggak Ayo. sembunyi apa? Ayo. Kita nggak sembunyi, kita biasa Bang, Ayo. biasa. Dibacakan dulu. Wa qaiba atraban. Artinya. Itu kan hanya bentuk kiasan. Ayo bang. Artinya. Udah dibaca sama Bang Edi. Dan gadis-gadis montok. Betul. Enggak. Kita kan itu di bawah ada yang Ana bilang, suka. Ana suka yang mentok-mentok. di bawah ada Ana. di bawah ada yang Subhanallah. Mendapat gadis-gadis montok. Gimana? Coba dibaca dulu yuk. enggak, tujuannya nyuruh Bang. baca biar apa, Bang? Biar orang-orang tahu bahwa yang Anda pertanyakan tadi, apakah benar bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, pahalanya, hadiahnya adalah perempuan-perempuan berpayudara besar? Ayo, silakan. Jadi yang beramal soleh mempunyai pahala. Gimana tadi Bang Edis bilang? Dibaca saja surat An-Naba 33, yuk. Udah dibaca sama Iqra. Bang Edis tadi kan. Iya, abang yang baca. Itu kan saya yang baca. Kalau orang kafir yang membaca, maka tidak dipercaya. Dia kafir, membawa berita yang tidak benar. Makanya saya pengen Sekarang muslim gini, yang membawa sekarang gini. berita. Ayo. Mengapa Bang Edis merujuk ke ayat itu gitu? Kan Tujuan abang Bang Edis apa? bertanya. Bang, Iya, abang tujuan kan Bang tadi Edis bertanya sama... Tadi kan abang bertanya kepada saya, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang beriman bertakwa mengerjakan amal soleh dikasih cewek-cewek dengan susu besar. Saya buka di dalam An-Naba 33. Ketika saya berikan An-Naba 33, Anda malu untuk membacanya. Enggak malu. Silakan dibaca. Tujuannya apa? Harus jelas dong alasannya apa? Supaya jawaban saya terkuak di sini. Ayo silakan. Udah jelas yang bilang Al-Qur'an kok. Betul, berarti bahwasanya akan diberi cewek-cewek dengan payudara yang montok? Nah ya, terus Pertanyaan saya, kalau perempuan-perempuan nanti bertakwa, mengerjakan amal soleh, sholat 5 waktu, mengerjakan zakat, dan naik haji misalnya. Lalu dia, bang wajah jangan begini man. Ini sudah mulai tanda-tanda nih. Oke. Kalau mereka sudah mengerjakan itu semua, diberilah mereka perempuan-perempuan dengan payudara besar. Pertanyaannya, itu buat bekal apa sama muslimah-muslimah yang solehah? Apakah Maksudnya? mereka akan bermain kates-katesan? Enggak. Payudara yang besar itu loh sama muslimah-muslimah itu buat apa? Apakah mereka main-mainan nanti main-mainan kates atau bagaimana? Coba silakan. Deng. Menseret. Gimana bang? Jangan macet. Ini udah tanda-tanda ini. Kalau udah begini teman-teman, dia pasti udah kasih kode-kode itu sama istrinya. Mama, matikan sinyal wifi itu. Kita sudah babak belur ini. Lihat ya, tangan saya di atas nih. Lihat. Ini udah mati-matikan sinyal ini. Ayo, Zudam, gimana? Mana matikan sinyal? Masih lama, aman. Oke.
Untuk apa perempuan-perempuan dengan payudara besar itu diberikan kepada kaum muslimah yang solehah nanti di surga? Bang Edis tuh yang nge-lag tuh. Saya tidak Nggak nge-lag kuat loh. tuh. Sinyal abang lawan aku aja nggak kuat itu, Bang. Oke, coba. Sinyal abang yang lawan aku aja nggak kuat. Oke, baik. Sekarang sinyalnya udah bagus ya. Tuh. Sekarang sinyalnya udah Nggak bagus. kuat dia agak kuat, belum apa-apa. Sinyal siapa yang nggak kuat? Ini sinyal siapa? Ini sinyal saya Nggak kuat. bagus loh. Belum bertanya apa-apa Udah mulai, sinyalnya Bang udah Edis yang mulai, nggak udah kuat. mulai ini kayak orang ditagih utang ini udah mulai nih. Halo bro, gimana bro? Ini udah tanggalnya loh bro. Hah? Apa bro? Sorry bro. Putus-putus bro. Gimana bro? Gimana? Tadi lagi gak dengar. Nah, ini udah kumat ini udah. Nah, lari kan dia. Lari dia. Aduh. Berat. Teman-teman muslim, ya, nih saya balikin kamera saya ya. Lihat ini. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Ya, jelas ya. Kita baca dari sini. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kebun-kebun nih mendapat kemenangan. Apa kemenangannya? Kebun-kebun dan buah anggur. Makanya kemarin saya bilang, orang Islam itu tidak ada sebenarnya surga. Jannah itu kebun. Ya kan? Diberikan kebun-kebun dan buah anggur. Dan apa? Ayat 33-nya? Gadis-gadis montok yang sebaya. Wa qaiba atraban, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Nah, giliran saya bilang begitu katanya saya memfitnah. Bagaimana saya memfitnah? Orang saya hanya membacakan isi Al-Quran. Begitu ya. Maksud dari semuanya ini apa? Lalu apa urusanmu wahai orang Kristen membahasin itu? Begini ya wahai teman-teman, saudara sebangsaku orang Islam. Gini, karena ada oknum-oknum dari ustadz-ustadzmu ya, seperti Donditan, Abdul Somad dan teman-temannya Irene Handono mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Islam itu datang untuk meneruskan ajaran Yesus. Makanya saya luruskan, tidak benar wahai saudaraku, tidak benar. Yang kau lakukan itu adalah fitnah yang nyata. Begitu. Apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi janganlah engkau memfitnah imanku. Itu maksud saya. Bukan saya mau mengurusin, mau campurin, enggak. Anda nanti mau senang-senang dengan bidadari yang montok, yang kayak apa, yang susunya mungkin sebesar pohon kelapa sekalian, enggak masalah. Anda mau senang-senang dengan perempuan yang susunya sebesar kelapa, enggak masalah, teman-teman. Cuman jangan begini, lihat nih. Nah, ini orangnya. Yang setiap hari mengatakan bahwa sesungguhnya kami orang Islam inilah yang meneruskan ajaran Yesus. Itu yang saya luruskan. Itulah maksud saya membuat channel ini. Bukan saya mau ngurusin agama Islam ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada terima kasih. Kita kasih naik ada Kang Kenzo. Ya, silakan Kang Kenzo. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang memberikan support dan dukungan kepada saya ucapkan terima kasih. Kang Kenzo, silakan nyalakan kamera Anda. Kang Kenzo.
Oke, baik, kita turunkan dia ya. Kita turunkan dia. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar. Sudah sadar. Sudah sadar. Ya, silakan sudah sadar. Halo Bang Apakah Edi. Anda ini? Shalom ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda ini Muslim? Oh, Fajar ini Bang Fajar. si Fajar. Ya, gimana Fajar? Aku cuma mau nyampaikan bahwa Mbak Nini yang dulu di Singapura, yang dulu naik ke tempat Bang Edis itu, sekarang sudah dibaptis. Puji Nah ini Tuhan. orangnya. Siapa saja yang sudah dibaptis? Oh, Mbak Nini Mbak yang Nini, waktu itu ya. Iya, Mbak Nini. Ya. Dan Halo Mbak Nini, bagaimana Mbak Nini? Sekarang sudah mantap, sudah dibaptis ya? ya puji Tuhan udah Puji kemarin Bang Tuhan. dibaptisnya Ini di Singapura atau di mana ini sekarang posisi? di Indonesia Bang, lagi Oh, sudah di di Indonesia. Bandung. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Siapa-siapa saja Bang ini Fajar serius yang ini sudah Bang. gimana? Kemarin ada Kavi, terus ada satu santri lagi, tapi masih proses ya Bang, belum dibaptis. Karena kita kan nggak bisa paksa orang harus, ayo kamu dibaptis, tapi kemarin ada penginjilan dulu, kuinjili dulu. Nah, tapi Mbak Nini ini kemarin juga satu arah kan. Jadi kemarin ku kunjungi beliau. Sebenarnya kemarin sama Kak Yuli, cuman Kak Yuli nggak jadi karena ada kesibukan. Jadi ku kunjungin sendiri dan puji Tuhan di sini banyak teman-teman Kristen yang support. Makanya Mbak Nini jauh-jauh dari Singapura dan puji Tuhan sampai hari ini sudah dibaptis kemarin. Sebentar ya, coba ini fotonya teman-teman. Saya sharekan dulu sebentar Ya, supaya apa namanya teman-teman lihat silakan, ya. silakan. Biar enggak Biar nggak dikira editan. Kok agak ngelek ya, sebentar. Sebentar Bang Edis ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Sebentar. Sinyalnya Ya, bagi soalnya di sini tim-tim. kurang bagus Bang. Nah, Oh iya, iya, ini kemarin sudah dibaptis beliau ya, luar iya. biasa. Nah, begitu. Puji Tuhan lah, ikut gembira juga karena apa namanya dari awal kan naik ke tempat Bang Edi sampai hari ini beliau sudah dibaptis dan nanti akan kembali ke Singapura lagi. Jadi ke sini tuh cuman mau dibaptis aja ya Mbak ya. Cuman mau dibaptis sampai pulang ke Indonesia. Jadi habis dibaptis ini nanti beliau pulang ke ke Singapura lagi. Seperti itu. Mungkin ada pesan lah dari Bang Edis buat Mbak Nini ya. Baru kemarin Ya, kok Bang, baru artinya, hari Sabtu kemarin. ya. Jadi Mbak Nini ya, saya masih ingat dulu naik ke sini ya. Ya pernah naik. Iya, iya. Jadi dibaptis itu artinya menanggalkan manusia lama, kemudian dibangkitkan menjadi manusia baru, seperti itu. Jadi barang siapa yang sudah dibaptis, maka dia akan meninggalkan hidup yang lamanya dan menjadi seorang manusia baru di dalam Yesus. Seperti itu. Maju terus, jalan terus, tetap semangat. Begitu. Makasih Bang. Sama-sama. Udah lega ya, udah ketemu Bang Idis ya Mbak ya. Nah, udah lega kemarin. Kita mau naik terus sampai aku ada chat di WA sama Bang Idis kan, karena memang mau nunjukin bahwa sudah sah ya teman-teman. Jadi kalau nanti Mbak Nini naik ke tempat teman-teman Kristen, nah inilah memang sudah dibaptis. Saya melihat sendiri kemarin sudah diselamkan dan keluar menjadi manusia baru. Begitu. Amin. Dan ini aku nggak Oke. berdua ya Bang, ada teman-teman juga di dalam kok. Nanti takutnya dikira Bang Fajar kok cuman berdua gitu kan. Nah, ini ada banyak teman-teman di dalam kok. Tenang aja. Nah, Apakah mereka berkenan kalau di ini nanti wajahnya ini nampak? oh, enggak, jangan. Cukup kita aja. Oh, baik. Oke, baik. Intinya memang Oke, betul Bang hanya Edis itu. bahwa kalau kita mikir sedikit pasti murtad ya, betul itu. Karena Mbak Nini sekarang sudah berpikir ya Mbak ya. Iya. Luar biasa. Oke Bang Edis. Ya, Oke, tetap semangat baik. ya. Oke. Salam Hati-hati kami ya, dari para kalau- tadi, Bang. Salam.
Oke. Oke, maju terus Berkati. ya. Tuhan berkati. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan ini ya, puji Tuhan teman-teman. Walaupun banyak yang ngeyel-ngeyel tapi ada begitu ya yang hatinya terbuka begitu. Ya. Kita tidak mementingkan banyaknya tapi kita mementingkan kualitas seperti itu ya teman-teman ya. Hanya support terus, support kami semua ini ya, baik yang bekerja di lapangan, turun ke bawah ke lapangan, baik yang online, baik yang support semua. Kalian sendirilah ya yang menilai yang mana yang perlu disupport kalian sendiri, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ismail Nduru. Ismail Nduru, silakan. Ismail, aduh, feedback dia. Ya, Ismail Nduru, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya bang, bentar. Ya, silakan. Ya, halo. Jangan terlalu dekat bang, mikrofon Anda bang. Ya, silakan. Ya. Oke, nampaknya dia terlalu lama teman-teman. Oke, sudah. Selamat Ya, malam, Bang Edis. Selamat malam Ismail Nduru. Apakah Anda jangan dimakan bang, mikrofon bang, karena suaranya seperti begini bang kalau dimakan. Ya. Gak enak di telinga. Baik. Anda Muslim? Mana bang? Ada jelas. Anda Ya, Muslim betul. bang? Apakah Anda Muslim? Iya, Lim. Oke, silakan Betul. bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nampaknya dia delay teman-teman. Suaraku jelas enggak bang ya? Sebenarnya jelas bang, tapi delay bang, Jaringan kurang terjeda. bagus. Coba abang cari jaringan yang bagus dulu ya. Kenapa bisa gitu ya? Kalau kita ngomong begini nanti susah bang. Suara saya ngomong sekarang 3 hari lagi nyampe sana, gitu. Oh, iyalah berarti jaringan coba saya kurang turunkan kuat dulu. memang itu. Ya. Coba bang, pakai ini dulu ya, sinyal yang bagus. Teman-teman sekali lagi saya bilang ya, teman-teman, kalau mau naik, tolong modal sinyal begitu ya. Jangan sinyalnya cuma 1 bar, 2 bar, Anda naik maksa, gitu. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu. Damalit. Jangan lupa follow dan love orange ya teman-teman ya. Terima kasih Jung, makasih. Damalit, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Damalit, saya mau tanya dulu nih Damalit, Anda Muslim atau Kristen? Saya meninggal. Muslim. Ya, silakan Bang Damalit, apa yang mau Anda sampaikan? Aduh. Ya bang. Gimana Bang Damalit? Ya perkenalkan diri dulu bang ya. Ya, silakan. Itu musik kalau bisa dimatikan dulu Bang, karena ada musik masuk ke sini. Nah, musik itu haram. Ya, silakan. Iya, haram musik. Silakan. Sebelumnya posisi bang Edis di mana? Ada lah Bang, mau tahu aja ini Abang ini. Iya, silakan Bang. Anda Muslim Muslim ya? Muslim. Oke. Iya. Gimana? Kalau posisi saya itu Mabes Polri tahu lah. Tahu kamu. Coba silakan apa yang mau Anda bahas? Gimana? Bang mau bertanya bang, sebelumnya kan biasa ada orang yang mau perjelas dulu
dengan itu Perjelas gimana? mau bertanya kan, abang kan Kristen gitu, saya kan Islam. Oke. Oke. Nah, Coba Bang, kalau bisa Abang duduk dulu yang bagus, jangan bergerak ke sana kian kemari, tenangkan diri dulu Bang. Nah, mungkin yang bisik-bisik di belakang itu gabung aja bertiga semua di depan kamera nggak apa-apa. Begitu. Coba gimana? ya kan saya lagi ini Bang, di mana? Di kampung orang, Oke. di kampung Kristen itu kan. Oke. Nah, pertanyaan saya kan Islam itu ada kan makanan yang halal, ada yang haram Bang. Tuh. Ya. Dan pertanyaan saya, Oke. apakah makanan dengan sejenis babi itu kah haram atau enggak Bang? Yang Baik. Islam kan haram. Baik, baik. Bang, sebenarnya Bang, di Arab kok gini, kalau orang Islam ditanya Muhammad hidup di mana? Muhammad itu hidupnya di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah tidak pernah ada babi hidup. Sama Bang, di Indonesia Bang, kalau tanah asli Indonesia, tanah asli kita ini, itu tidak pernah ada yang namanya singa. Nggak pernah ada singa. Singa itu adanya di Afrika. Begitu. Nah, begitu juga Bang, begitu juga di tanah Mekah dan Madinah itu tidak pernah ada babi. Nah, yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khinzir. Nah, khinzir ini bagaimana ceritanya tidak tahu kenapa kok diterjemahkan jadi babi. Nah, lalu pertanyaan Anda mengenai Anda sedang di rumah teman seorang ahli kitab. Bagaimana? Apakah saya boleh makan makanannya? Baik ya. Ya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat. Saya bukakan ya Bang ya. Karena tuh Saya agak lupa ini karena jarang saya angkat isu ini ya. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima ya. Al-Maidah ayat 5. Bagaimana? Bolehkah memakan sembelihan ahli kitab? Kalau soal makan makanan halal. Gitu. Sama seperti yang kita lihat-lihat Bang di mengucapkan gongsi facoy haram, gongsi facoy haram, angpau halal. Kan begitu Bang. Kalau ada orang imlekan halal tapi makanannya haram. Imlekan haram makanannya halal. Sama juga kalau Natal haram. Nah, kalau dikasih makanannya halal gitu. Baik, saya balikan kamera sama ya, saya. Bang, kalau kan biasa. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Ini Al-Quran ya Bang ya, surat Al-Maidah ayat kelima betul? Ya, Oke, saya bacakan. Maidah. Ntar ada iklan-iklannya ini saya hilangkan dulu ya. Kita baca terjemahannya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu. Jelas? Makanan maksudnya sembelihan daripada ahlul kitab halal Bang. Jangan diharam-haramkan. Pokoknya kalau soal makanan yang enak-enak halal. Istri-istri dari ahli kitab halal juga Bang. Muhram ada. Kalau soal cewek-cewek makanan halal Bang. Hantam. Itu Bang. Ya. Sudah jelas ayatnya? Pertanyaan Anda mengenai bolehkah makanan ahlul kitab itu? Kan dalam Ya. hadisnya enggak ada di situ Bang yang menyebutkan. Ini loh Bang, saya bacakan lagi ya. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan dalam kurung sembelihan ahlul kitab. Ini iklannya ini kenapa? Makanan
makanan sembelihan ahlul kitab halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Dihalalkan pula bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara dan seterusnya nih, dan yang di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Tuh. Apabila kamu membayar mas kawin dan seterusnya nih, Bang. Jadi perempuan-perempuan ahli kitab, baik makanannya, perempuan-perempuannya halal. ya sesuai dengan niat dan penyembelihannya, Bang. Kalau cocok dia halal ya. Itu tambah-tambahan Anda kalau itu. Yang jelas, Al-Quran mengatakan sembelihan makanan di rumah ahli kitab itu halal, Bang. Hantam. Begitu, Bang. Oke? Ini kan menurut aneh, Bang. Ya Bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran, Bang. Kan makanan ahli kitab halal. Natal haram, makanannya halal. Gongsi facai haram, angpaunya halal. Gitu, Pak. Begitu? ya Oke. Hanya ada lagi atau hanya itu? Iya bang, itu aja. Oke, Itu aja, baik. Bang. Saya turunkan ya. Ya bang, itu aja bang. Oke. Atau ini ada satu lagi nih, mau nanya apa lagi, Bang? Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen bang. Oh, Kristen. Kebetulan ada teman Muslim di situ ya. Ya bang. Baik, berteman yang baik. Kalau menjadi seorang Kristen itu tidak membeda-bedakan, begitu. Walaupun dia Muslim, walaupun apa, tetap kita perlakukan dia sebagai manusia. Walaupun sebenarnya di agama dia itu nggak boleh berteman dengan yang non Muslim, nggak boleh. Loh iya, mulia di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak boleh berteman dengan non Muslim. Nih, saya kasih contoh. Waduh, ya, nih ya. Saya kasih contoh. Saya balikkan dulu. Makanya ketika Anda berteman dengan non-muslim, itu Anda sebenarnya sudah melanggar omongan Muhammad. Nih ya, perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya Anda yang Kristen ini main ke rumah dia, Anda nggak boleh makan. Karena apa? Ini dikatakan, janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Nah, kebalikan. Nah, padahal di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa apa? Makanan orang Muslim boleh dimakan oleh orang non-Muslim. Ahli kitab, makanan ahli kitab boleh dimakan oleh yang Muslim. Nah, cuman karena mereka mengikuti Muhammad lebih daripada mengikuti Al-Quran, ya makanya akhirnya hadis. Makanya kan sering saya bilang, isi hadis itu sering bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang saya bilang sama teman-teman Muslim. Kalau kalian Islam, kalian itu harus berpaku kepada kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Tetapi karena orang Muslim di dalam masjid bahasnya hadis terus, akhirnya jadi seperti itu. Gitu, Pak. Padahal ya, saya balik dulu kamera saya ini. Padahal, kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sering sekali ngomong, kitab ini membenarkan ajaran sebelumnya. Kitab ini meneruskan apa yang tertulis sebelumnya. Kitab ini membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Jika kamu ragu-ragu, tanya orang membaca kitab sebelumnya. Itu isi Al-Quran. Tetapi tidak tahu bagaimana banyak orang Islam membaca Quran kebalik begini. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Akhirnya jadi miring. Begitu. Tapi kan prinsip saya kan tidak pernah membeda-bedakan yang namanya persahabatan, pertemanan. Seharusnya begitu, Bang. Seharusnya begitu.
Ya, jadi janganlah perbedaan agama membuat kita itu tidak bisa hidup saling berdampingan seperti itu, Bang. Betul ya. Begitu. Iya. Oke, begitu ya, Bang ya. Ya. Oke bang. Oke. Salam. Shalom, shalom ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Oke? Oke. Baik, sama-sama. Kita turunkan ya. Iya. Makanya itu termasuk salah satu isu yang paling sering saya bahas, teman-teman. Ya, mengenai sebenarnya orang Islam itu harus memahami agama Islam itu seperti apa. Jadi patokannya itu rujukannya adalah bahwa Islam datang membenarkan ajaran sebelumnya, bukan memelintir ajaran sebelumnya. Ya, membenarkan bukan memelintir. Seperti itu ya, seperti itu. Makanya teman-teman, jadi ada sebuah buku yang sangat bagus sekali. Buku itu berjudul The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Jadi buku itu mereka merekonstruksi ulang apa sebenarnya isi daripada Al-Quran. Karena dulu, ini informasi ya bagi teman-temannya, dulu Al-Quran itu dulu nggak ada tanda bacanya. Dulu hurufnya itu gundul, huruf gundul botak itu nggak ada tanda baca, nggak ada harokatnya. Nah, jadi buku ini, The Syrio-Aramaic Reading of Quran ini, dia itu berusaha untuk membuat Al-Quran itu seoriginal mungkin. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran? Nah, salah satu yang dibahas dalam buku itu adalah mengenai hur ain itu. Ya, bahwa mereka akan dijanjikan hur ain itu. Yang diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai bidadari bermata jeli. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Itu direka ulang, itu sebenarnya artinya bukan bidadari bermata jeli, tetapi mereka akan diberikan anggur. Nah, kata anggur ini itu seperti apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa pada waktu itu nanti kita akan duduk bersama. Nih, saya akan tunjukkan ya. Ini bahasan-bahasan yang agak tinggi, jadi kalau teman-teman yang awam itu belum ngerti ya. Nih. Itu ada di dalam Quran ya, surat Ar-Rahman ayat yang ke-58. Saya tunjukkan Ar-Rahman 58. Ini salah satu yang dibahas ya. Sabar ya. Nih, saya balikkan ya. Sebentar, bukan Ar-Rahman. Sebentar, salah ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Kalau nggak persiapan ini ya agak sulit ya teman-teman ya. Al-Waqiah ya, Al-Waqiah ayat 22. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Nah ini. Tapi sebelum ke ayat yang ke-22, kita ke 21 dulu ya, nih. Nih ya. Oh, sebelumnya aja kita baca biar ngerti konteksnya kalian ini. Nih. Mereka tidak pening karenanya dan karena mereka itu akan dijanjikan akan minum, nih ya. Nih, mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Ini sudah direkonstruksi juga bahasanya. Kemudian yang seterusnya, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Terus, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nah ini, dan ada bidadari bermata jeli. Nah kata hurun ain ini huruf ain ya, huruf ain. Hurun ain ini diterjemahkan menjadi bidadari bermata jeli. Nah dalam buku itu, saya baca buku itu, ini dikupas tuntas ayat ini. Sebenarnya arti daripada hurun ain ini artinya bukan bidadari bermata jeli, melainkan adalah anggur, buah anggur. Seperti itu. Mereka akan minum anggur. Nah, sekarang kita tampilkan ini ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan. Kan? Nih, perhatikan ini. Di dalam Markus pasal yang 14 ayat 2, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, makanya teman-teman di dalam buku itu merekonstruksi ulang sebenarnya dari mana asal usul Quran ini. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari Keryana. Apa itu Keryana? Keryana itu adalah dokumen-dokumen Kristen dari Syria. Begitu. Yang aslinya itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Makanya ada di dalam surat Yusuf itu, sesungguhnya kami turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwasanya Quran itu tadinya dia bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika penerjemahan inilah terjadi yang namanya salah penerjemahan. Akhirnya maknanya jadi demikian. Seperti itu ya. Itu panjang. Kalau kalian ilmu kalian baru sekedar amin, ya susah. Kalau levelmu baru seperti itu susah. Ini bukunya saya kasih tunjuk, kalian bisa baca. Ya. The Syrio Aramaic. Nih, The Syrio Aramaic Reading of the Quran. Nih, silakan kalian bisa beli. Nah, di sini bisa dibeli di Amazon ya. Nih. Kelihatan? Nah, ini. The Syrio Aramaic Reading of the Quran. Kelihatan ya? Nih. Ini buku yang sangat baik. Buku ini merekonstruksi ulang. Nih ya. Ada subjudulnya. Subjudulnya itu adalah a contribution to the decoding of the language of the Quran. Decoding itu maksudnya merekonstruksi ya bahasa daripada Al-Quran. Seperti itu. Itu video yang buku yang sangat bagus untuk Anda bahas ya, untuk Anda baca. Seperti itu. Ya, jadi kita bukan debat-debat kusir ya, debat kusir nggak berujung ya. Tapi kita melakukan kajian-kajian yang ilmiah dan akademis seperti itu. Oke? Oke, kita kasih naik ada Ical. Ya, silakan Ical. Ya, Ical silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Anda muslim atau bagaimana? Muslim Bang, Muslim. Silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sabar. Oh, tunggu Bang. Turunkan. Gimana nih? Gak jelas Anda ini. Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Kenapa Anda takut-takut tuh? Silakan yuk.
Hah? Macet. Oke lah, baiklah kita turunkan ya teman-teman ya. Ya, nampaknya kalau udah begini-begini nih kita iklan dulu. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, support saya, dukung ya channel ini teman-teman. Baik melalui tap-tap layar, follow ya, membagikan, dan juga teman-teman bisa support juga secara finansial. Baik itu melalui gift, juga melalui support langsung ya. Bagaimana cara mensupportnya? Teman-teman bisa mensupport saya di sini ya teman-teman ya. Nih saya balikkan dulu badan saya biar tidak tertutup ya. Nah, teman-teman dukung program ya, program Edis TV ini di yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan tuh ya. Teman-teman bisa support saya juga di situ ya. Ini satu-satunya account saya teman-teman. Jadi saya tidak pernah pakai Kiris, tidak pernah pakai yang lain-lain, hanya ini. Ya, jadi pastikan teman-teman kalau mensupport saya itu BRI dan Edi Sidaputar. Silakan teman-teman tangkap layar dulu seperti itu. Terima kasih Diablo. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ahmad Dirfan. Oke, silakan Ahmad Dirfan. Ya, silakan Ahmad Dirfan. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Nggak bisa, Pak Edis. Bisa. Saya kirim undangan tuh. Silakan Anda okekan atau simpan di situ. Ya, Macet. Macet. Gitu. Iya, Pak. Kenapa Anda malam-malam tidak pakai baju, Bang? Panas, Pak, Kalimantan. Panas ini Kalimantan. Oke, Bang. Abang Muslim ya? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Nggak ada sih, cuman Senang nonton Edis TV? temanya apa ini? Senang nonton Edis TV? Senang. Iya, itu. Ya. Jadi teman-teman, kaum muslimin wal muslimat sekarang tidak nonton Ustadz lagi. Nontonnya Edis TV. Ya, begitu ya. Kenapa? Oh, tapi kita tes dulu nih. Jangan-jangan dia bohong lagi nih. Coba Bang, kalau Anda benar-benar Islam, coba bisa nggak Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran? Surat apa nih? Oke, Anda lanjutkan ya. Nah. Ya. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sah nih, sah. Oke, kenapa Anda kok bisa senang nonton channel Edis TV nih? Padahal kan kata orang-orang ya, Uncu PI dan kawan-kawan, channel Edis TV ini katanya menghujat agama Islam. Tapi kenapa Anda senang nonton Edis TV? Ah, silakan. Nggak apa-apa. Toh juga. Artinya Anda pengen melihat dari sudut pandang yang berbeda kan? Betul nggak? Pandang yang berbeda. Iya, Jadi, begitu. Islam itu tidak perlu dipuji dan tidak perlu dihujat. Kalau Anda datang ke sini, tentunya Anda itu melihat dari sudut pandang yang subjektif. Kalau misalnya nih, Ustadz Yusuf PI dan kawan-kawan bilang Edis begini begitu menjelekkan Islam. Ah, itu kan versi mereka. Bagaimana dengan versi yang sebelah kan gitu. Ya. Seperti itu. Saya mau Bang. pakai baju. Tapi ngomong-ngomong Bang, itu Anda termasuk itu nggak itu Bang? Berpayudara montok itu Bang Anda ini.
Ayo Bang, sebenarnya ada hal spesifik apa ini yang mau Anda bahas nih? Silakan. Tentang Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Baik. Kita membahas artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah rahmat bagi sekalian alam, semesta alam. Bang, kalau memang benar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Mengapa Bang? Yang terjadi Bang, justru malah sebaliknya. Saya kasih contoh. Ketika ada orang muslim berkumpul di Monas, memakai baju daster, mereka demo di Monas, teriak Allahu Akbar. Katanya, siapa yang bisa menggegok lehernya Ahok, nanti dikasih hadiah. Lu ada videonya Bang? Iya. Terus ketika mereka demo, bikin macet, kerjanya demo aja, demo. Coba Bang, bagaimana itu bisa dikatakan rahmatan lil alamin? Sementara kerjanya bikin macet terus. Demo. Ya kan? Terus, ya itu kalau mungkin Anda akan bilang, ya ini sini gimana sih, itu kan oknum. Nah, sekarang gini. Ketika seseorang ingin menerapkan ajaran Islam yang ada sekarang ini ya, kita nggak berbicara Islam yang sebelum kita ini. Kita kan tadi bahas decoding of Quran itu kan. Quran sebelum versi sekarang ini. Quran yang versi dulu sebelum yang sudah dirubah dalam bahasa Arab ini. Gini. Kita lihat Bang, Timur Tengah. Ya. Lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lihat Syria. Apa yang terjadi di sana Bang? Ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu rahmatan lil alamin, Bang? Justru ketika mereka ingin menerapkan ajaran syariat Islam itu, disitulah malapetaka terjadi. Hancur negara itu, bubar negara itu, Bang. Kacau balau semuanya. Lihat apa yang terjadi di Syria. Ya kan, Bang? Bagaimana Anda mengatakan itu rahmat? Enggak, gini aja dah. Mungkin kalau Anda ada sebuah hadis yang bilang begini, Bang. Umat Islam yang terbaik, generasi Islam yang terbaik itu adalah generasi para sahabat. Pernah dengar hadis itu? Nah, Atau kita tampilkan saja hadisnya ya. boleh. Saya akan tunjukkan. Kita jangan berpatokan kepada Islam masa kini ya. Mungkin ada Islam-Islam yang moderat yang mengatakan, itu Islam masa sekarang memang sudah rusak. Tapi kita lihat Islam di zaman sahabat ya. Generasi terbaik Islam. Saya akan tunjukkan kepada Anda menurut hadis ya. Generasi terbaik umat Islam menurut hadis ya. Perhatikan. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Baik. Perhatikan, Bang. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu kaum yang serupa dengan mereka. Siapa? Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu adalah para sahabat. Ya. Jadi generasi terbaik umat muslim itu adalah generasinya para sahabat, Bang. Menurut hadis. Jadi tidak mungkin ada umat muslim yang lebih baik kelakuannya ketimbang generasi umat muslim di zaman para sahabat. Saya akan balik lagi kamera saya dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam umat Islam di zaman sahabat. Bang, apa sebenarnya yang terjadi ketika para sahabat-sahabat itu hidup? Mereka saling baku bantai, Bang. Iya. Di dalam perang Siffin, perang yang pertama itu adalah perang Jamal. Tahu perang Jamal? Tahu. Apa itu? Gak tahu kan? Cuma tahu-tahu aja. Baik, saya akan bacakan. Kita ajarin ya. Perang Jamal. Ya, kita akan tunjukkan perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Perhatikan.
Saya balik kamera saya Bang ya. Biar Anda ngerti nih apa yang terjadi di zaman para sahabat. Inilah generasi terbaik umat Islam. Perang. Kerjanya perang dan perang dan perang. Makanya Islam itu seperti itu Bang. Nggak jauh-jauh dari perang. Perhatikan. Perang Jamal ya atau Marakat al-Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Talha dan Zubair. Ini mereka itu kerjanya perang, Bang. Inilah generasi terbaik umat muslim yang perlu dicontoh oleh umat muslim. Kalian harus baku bacok tuh. Lihat ini. Inilah generasi terbaik yang dibilang oleh Muhammad itu, ya. Ya, Ali adalah sepupu dan menantu dari Nabi sendiri, sedangkan Aisyah adalah istri. Jadi, Bang, menantunya Muhammad ribut sama istrinya Muhammad. Berapa korban yang tewas? Kita lihat. Ya. Pasukan, ya, ada Bani Hashim dari suku Kufa dan seterusnya, pasukan Aisyah tolong nih. Perhatikan, Bang. Ini ya, tokoh-tokoh yang terlibat nih. Ali bin Abu Thalib, Hasan bin Ali, bla 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 bla. Korban tewas Bang. Kekuatan 10.000, korban jiwa. Nih. Korban jiwa berapa Bang? 400 sampai 500 dari pihak Ali. Dan kurang lebih 2.500 dari pihak Aisyah. Dan lanjut lagi Bang. Bukan hanya perang Jamal lagi. Ada perang Siffin lagi. Ada perang Karbala lagi. Inilah yang dikatakan generasi terbaik umat Islam. Makanya Bang, ketika kita nih makanya mikir dikit pasti murtad. Mana jangan dijeda Bang, jangan dibisukan Bang. Malah dibisu-bisukan saudara-saudara. Baiklah kalau sudah malu ya. Iya teman-teman. Nih ya, jelas ya. Nih, yang terjadi itu adalah pertikaian, pertumpahan darah di antara mereka. Inilah yang menurut Muhammad generasi terbaik umat muslim dan tidak ada yang akan lebih baik daripada mereka. Ya. Mikir dikit pasti murtad saudara-saudara. Ya, ayo silakan. Ada yang mau membantah lagi silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bintang bulan, ya, silakan. Bintang bulan, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Selamat malam Bang, silakan kamera Anda nyalakan dulu. Anda muslim ya? Ini kalau nggak salah pernah ini naik ke sini sebelumnya nih. Halo? Halo. Ya, gimana Bang? Anda sebelumnya kalau nggak salah pernah naik ke sini betul? Ya, pernah sering, ya. Oke, dan Anda muslim betul? Iya, muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanggapi atau mau Anda bahas? Silakan. Ya, tadi katanya aku lihat dengar di bawah, katanya Abang tidak menghujat Islam. Ya kan? Oke, di mana saya menghujatnya? Ya, tapi kalau memang tidak menghujat, kenapa selalu membawakan Islam, menyebut Islam? Karena saya menanggapi Islam. Kalau memang tidak menghujat, ya kalau memang tidak menghujat, ya jangan dibawalah agama Islam. Ini premis Anda ini menyalahi akal sehat loh. Gini. Anda mengatakan sebentar, tenang Bang, tenang. Kan Anda sudah bicara, boleh saya bicara gantian? Ya boleh, silakan. Oke. Anda punya logika kalau mau tidak menghujat Islam, jangan membawa-bawa Islam.
Berarti kalau membawa-bawa Islam otomatis menghujat Islam. Berarti itu ceramah ustadz-ustadz yang di masjid itu bahas agama Islam. Berarti menghujat agama Islam dia. Ini logika Anda bagaimana ini? Islam tidak pernah bawa Islam tidak pernah membawa agama kalian. Kristen nggak pernah dia. Islam ya tetap. Maka abang katanya bilang gini, saya tidak menghujat Islam, tapi selalu menjelekkan Islam. Baik. Itu tidak menghujat apa? Baik. Kalau memang Saya itu memang tujuannya benar, ya agama yang lain jangan dibawa, imani saja. baik. Oke. Gitu. Abang lihat, Ya. abang lihat yang tulis. Sebentar. Kan saya mau nanggapi, Bang. Anda kan bilang Islam tidak pernah bahas Kristen kan begitu. Oke. Bang, Anda bisa lihat ini tulisan di belakang saya ini? Bisa lihat? Apa itu? Apa itu nggak lihat itu jauh. Oke, baik. Ini Bang sebuah banner Bang. Banner ini itu lihat nih para sponsor-sponsornya ini adalah ormas-ormas Islam Bang. Nah, yang dibahas apa? Judul daripada bahasan mereka apa? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini Bang, kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Islam? Jangan meninggal duluan, Bang. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, judul daripada banner ini, saya mau tanya kepada Anda, sedang membahas agama Kristen atau tidak? Ya, menurut Islam ya benar karena Oke. Kristen itu selalu dirubah-rubah. Selalu Nah, dirubah-rubah. kan? Oke. Ketika Anda tenang, Bang. Ketika Anda membahas agama Kristen, gantian, Bang. Abang kan sudah ngomong. Boleh kita gantian bicara? Jelaskan itu dulu sebentar. Ya memang Ya kan? Bible itu kan selalu dirubah-rubah. Sementara ya kalau Islam sih kalau mau menghujat Islam isi Al-Quran nggak pernah diganti-ganti loh. Siapa yang berani Sudah? menggantinya? Nggak ada. Ya, Sudah, kalau Bang? Kristen ya selalu ganti Bible-nya. Iya, Udah belum? Ngomongnya biar saya tanggapi. iya udah. Baik, berangkat dari omongan Anda tadi lo mengatakan, kenapa Anda selalu bahas-bahas agama Islam? Padahal Islam nggak pernah bahas Kristen, kan itu omongan Anda tadi. Jangan dimatikan kameramu. Bulan Bintang, Enggak, tadi kan. Oh iya. dengar dulu, dengar ya. Enggak. Dengar. Tadi kan katanya abang Tenang tidak dulu. menghujat Islam. Tapi kalau Tenang. Inilah saya bilang kan. Islam jangan dibawa-bawa. Itu. Inilah saya bilang Islam jangan dibawa-bawa. Gimana sih? Ya, iya, Kau dibawa dulu saja biar besar. Ya, kau sebentar dibawa dulu sebentar biar agak besar tulisannya. Dibawa dulu sebentar. Ini biar kelihatan nih. Karena kalau nggak saya buka begini nggak kelihatan. Lihat ya, nih lihat nih. Saya geser dulu kepala saya, lihat nih. Atau saya ilangin dulu ini kata sedikit. Bentar gini ya. Nah ini. Dia bilang, kenapa kau bawa bahas-bahas Islam sementara Islam nggak pernah bahas-bahas kamu katanya. Loh, ini kau lihat ini banner ini ya, lihat nih tulisan-tulisan ini ormas-ormas Islam semua ini. Nih. Kelihatan? Bagaimana kamu katakan Islam tidak pernah membahas agama Kristen? Malah ini terang-terangan dipasang bannernya. Coba pernah nggak ada acara Kristen dipasang banner bahasanya Al-Quran? Nggak pernah ada. Tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia acara Kristen pasang banner membahas agama Islam. Gak pernah ada. Yang ada ini acara Islam pasang banner membahas agama Kristen. Anda bagaimana sih? Ini loh jelas ini buktinya. Bahkan saya pernah mengupload video ini. Ini kalau Anda coret aja ini Bible-nya ini. Coret aja. Benarkah
Quran dipalsukan, kau pasang dengan yang sama begini persis, kau tempel di jalan, selamat kau dijemput sama polisi. Iya. Kenapa ketika Anda bahas Kristen boleh, saya bahas agama Islam tidak boleh? Lucu Anda ini. Bukankah kita memiliki hak yang sama? Kecuali menghujat, memfitnah. Nah, itu saya tidak setuju. Boleh Anda membahas agama Kristen, tapi jangan menghujat, jangan memfitnah. Begitu. Sama, saya juga boleh membahas agama Islam, jangan menghujat, jangan memfitnah. Makanya saya bilang datang kemari, luruskan apa yang kata Anda itu memfitnah. Fair kan? Fair loh. Kurang fair bagaimana ini saya ini? Ya, silakan. Saya ini sudah terlalu begitu sangat-sangat objektif begitu. Tapi kenapa kalian selalu begitu? Ya. Oke, kita kasih naik ada Kalades. Oke, Kalades. Ya, silakan Kalades. Nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang. Jangan membisu, Bang. Jangan membisu. Anda Muslim? Halo Bang Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera dulu baru bicara, silakan. Saya bantu dari sini kalau Abang nggak bisa menyalakan kamera di sana, silakan. Nah, Halo Bang Edis. iya Bang. Abang Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang Edis, mau screenshot saja Bang Edis. Boleh? Oh iya, silakan Bang. Oke, peace dulu Bang Edis. Oke. Sudah Terima kasih, Bang? Bang Edis. Sama-sama Bang. Saya Saya turunkan terus ya Bang ya. mengikuti Bang Edis ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke Bang Edis, terima kasih. Baik, saya turunkan ya. Aizat Mumtaz. Oke, Aizat Mumtaz. Ya, silakan Aizat Mumtaz. Oke. Kita kasih naik lagi ada operator muda. Operator muda Mangara Purba. Oh, ini udah pasti Kristen lagi nih kayaknya. Ya, silakan operator muda. Oh iya. Iya Bang, Ya, Kristen gimana Bang? Ya, gimana Bang? Tetap semangat terus Bang Edis, gas terus. Oke lah, baik Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Hah? Hanya itu Bang. Iya Bang, hanya itu aja. Makasih Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Baik. Ya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau Anda Kristen, sebenarnya cara mendukungnya itu bukan dengan cara naik lalu bilang berkata semangat Bang, semangat. Bukan begitu caranya. Biar semangat itu saya, teman-teman tap-tap layar, share, bagikan, begitu. Follow, nah, itu biar semangat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau mendukung, mensupport itu caranya yang nyata dong. Dukungan. Jangan kalian itu kalau mendukung itu seperti janji-janji presiden, janji-janji cawapres, begitu. Seperti kata lagunya Iwan Fals, tahu kan? Mulut-mulut berbusa. Nah. Gimana lagunya itu? Tetap saja kami ini apa itu lagunya? Begitu. Gimana lagunya teman-teman? Ada yang hafal nggak? Jadi jangan hanya janji-janji capres, saudara-saudara. Kalau mensupport itu yang nyata, tap-tap layar, share, bagikan, begitu. Follow itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu. Tolong ya, tolong. Teman-teman kalau mensupport seperti itu. Teman-teman juga bisa mensupport secara finansial. Teman-teman bisa support saya lewat melalui gift juga bisa.
melalui support secara dana juga bisa. Klik aja profil saya nih teman-teman. Ada kok di situ semua ya. Ada YouTube saya. YouTube saya itu saya tempel di profil. Teman-teman kalau mau melihat siaran ini secara penuh, ada di YouTube saya. YouTube saya tempel ada di bio, di beranda. Silakan dicek sendiri ya. Oke, kita kasih naik ada rindu pulang. Ya, silakan. Ya, silakan rindu pulang. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, selamat malam Bang Idis. Muslim, selamat malam Bang. Muslim atau Kristen Bang? Waduh, Nasrani kita Bang. Kristen? Iya, Kristen abangku. Ya, gimana Bang? Abang mau ngomong apa Bang? Enggak gini, cuman mau ini aja sama Bang Idis. Semangat Bang Idisnya. Salam kenal Bang Idis. Ya Bang, terima kasih aja itu Bang. Oke, siap. Berjuang terus ya Bang Idis ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya. Siap. Jadi lemas saya teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau begini terus nanti ya repot teman-teman. Nanti begitu terus nanti datang lagi semangat lagi. Oke lah, kita sudahi dulu saja acara kita malam hari ini teman-teman. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Jadi itu saja dulu untuk malam hari ini. Karena hari ini saya mau berangkat ke gereja ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi selamat beristirahat. Kita sambung lagi di acara-acara berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa lagi.